Aras itu Pak, di atasnya aras itu ada makhluk namanya Lauhil Mahfud. Bukan tempat tinggalnya Allah, bukan tempat duduknya Allah, aras itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama, yaitu belajar ilmu tauhid atau ilmu akidah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama, khususnya mendalami ilmu tauhid atau ilmu akidah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah ya Allah. Sebentar lagi lebaran Pak ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya puasa dulu lah ya, puasa dulu Mas. Nanti habis itu lebaran. Semoga sehat selalu ya, panjang umurnya, berkah umurnya insyaallah. Amin. Baik hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu tauhid ya. Masih ingat Pak, apa hukum mengenal Allah? Wajib apa sunnah? Wajib, sepakat? Sepakat ya. Para ulama kita mengatakan telah terjadi ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama bahwa kita ini Pak wajib kenal sama Sang Pencipta alam semesta. Ya, wajib kenal sama Sang Pencipta alam semesta. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang menciptakan bumi, sehingga bumi gitu Pak ya, yang membuat bumi sebesar ini itu Allah Pak. Yang buat langit, matahari, bintang, semuanya lah ini ya. Yang ada di sekitar kita ini semuanya adalah ciptaan Allah. Kita ini hambanya, kita ini ciptaan Allah Pak, kita ini. Nah kita tidak bisa melihat Allah nih Pak ya, belum pernah ketemu Allah, tidak bisa melihat Allah di dunia Pak. Tapi nanti di akhirat bisa melihat Allah. Maka hadirin sekalian, ada satu kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah Pak? Dengan cara mengenal sifat-sifat Allah. Nanti kalau Anda ditanya orang, piye ya caranya kenal karo Allah ya? Bagaimana sih caranya mengenal Allah? Nah, orang Allah itu dicari di YouTube tidak ada ya. Ketemu tidak bisa, melihat tidak bisa. Terus gimana cara kenalannya? Maka Anda jawab, mengenal Allah itu cukup dengan mengenal sifat-sifat Allah ya. Nah, sifat itu apa sih? Nah, ini mengulang lagi ya, murojaah. Sifat itu maksudnya keterangan tentang Allah. Jadi kalau ada guru kita bilang Pak ya, para kiai, para ustadz mengatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya keterangan tentang Allah. Sekarang begini Pak, orang kafir zaman dulu ya, kafir Quraisy itu nyembah apa?
berhala, patung. Mereka kalau ditanya Tuhanmu kayak apa, mereka bisa jelasin Pak. Ya Tuhan saya ini seperti ini, bentuknya besar, ya. Warnanya mungkin putih atau hitam, ya. Punya kepala, punya kaki, punya tangan, ya. Nah itu Pak, ketika dia menyebutkan seperti itu tuh namanya sifat. Jadi sifat itu apa ya? Deskripsi ya kalau bahasa kita ya. Sifat itu apa? Deskripsi, keterangan-keterangan tentang sesuatu. Nah, maka tidak usah bingung kalau ada guru mengatakan sifat-sifat Allah. Oh itu maksudnya keterangan tentang Allah. Nah sifat Allah itu apa saja? Kita sudah bahas nomor 1. Allah itu wujud, sifatnya wujud. Allah itu ada. Percaya nggih Pak? Allah ada, percaya? Percaya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita percaya, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah. Allah itu ada. Saya yakin yang menciptakan alam semesta ini pasti ada. Ya, zat yang menciptakan alam semesta ini pasti ada. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sifat nomor 2, Pak. Namanya sifat apa ini? Qidam. Dulu waktu kecil jenengan sama guru ngajinya dibilang apa Qidam itu? Biasanya apa terjemahnya? Dahulu ya. Sama ini berarti ya guru kita ya. Saya masih ingat juga waktu kecil itu guru ngaji saya ya, guru TPA lah ya, atau guru di mana itu, di madrasah atau di musola masjid zaman dulu di kampung. Dahulu gitu. Qidam artinya dahulu. Kita anak kecil itu tidak paham opo dahulu ini maksudnya opo gitu ya kan? Ya kan? Nah maka Pak ini penting Pak, membahasakan dengan bahasa yang mudah itu penting sekali ya. Maka di sini berdasarkan penjelasan para guru-guru saya, ada bahasa yang lebih apa ya, lebih akurat, lebih tepat untuk mendefinisikan Qidam. Kita baca ya Pak ya, silahkan disimak. Yang A, penjelasan seputar sifat Qidam. Nomor 1, Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat Qidam. Apa tadi sifat? Keterangan ya. Jadi Allah itu punya keterangan namanya Qidam. Maka dari itu hukumnya boleh bagi kita untuk mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Qadim. Jadi Qidam itu sifatnya. Terus kita boleh nyebut Allah itu Maha Qadim, boleh. Seperti Maha mengetahui, Maha melihat, Maha berfirman. Ya, kita boleh juga menyebut Maha Qadim, boleh. Bahkan ada hadisnya nanti Pak, itu di halaman 2 nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Ya, boleh nyebut Allah itu Maha Qadim. Ya. Nomor 2. Nah, Qidam itu apa gitu ya? Qadim itu apa Pak Ustadz? Qidam itu apa? Nah, itu Pak dibaca. Nomor 2. Qidam artinya adalah tidak bermula atau tidak berawal, Pak. Jadi terjemahan yang paling akurat Pak, kata guru saya, jangan lagi pakai dahulu. Ya, mulai sekarang jenengan kalau ngajarin anak-anaknya di rumah, cucunya di rumah, Qidam itu tidak berawal atau tidak bermula. Itu lebih akurat Pak terjemahan itu. Baru Anda jelaskan nomor 3. Apa itu tidak bermula, tidak berawal? Oh, maksudnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bermula dari ketiadaan, tidak berawal dari ketiadaan, dan tidak berasal dari ketiadaan. Gini Pak, jenengan ini Pak, adanya Anda, adanya kita ini punya awalan nggak kita ini? Ada. Dicek aja KTP-nya ya, tanggal berapa kita baru ada, baru lahir. Nah, ini tahun berapa ini kira-kira? Siapa? Tahun 50, 60, 70 ya. Kalau saya tahun 90 Pak. Tahun 90 saya baru ada. Berarti saya ini bukan Tuhan Pak. Saya ini makhluk. Orang saya punya awalan, yaitu tanggal 29 bulan Juli 1990 Pak. Berarti saya bermula, saya berawal. Anda juga begitu. Anda bermula, berawal. Apa tadi definisi berawal, bermula? Berasal dari tidak ada. Paham? Jadi kita ini awalnya tidak ada, terus ada. Nah, kalau Allah Pak, enggak kayak gitu. Allah itu Qadim. Adanya Allah itu enggak ada permulaannya.
Jadi jenengan nggak bisa nanya, Pak Ustadz, sejak kapan Allah ada ya? Tahun berapa? Nggak bisa, Pak. Allah itu ada terus, Pak. Bahkan tidak ada awalnya tadi, Pak. Bukan begini ya, semuanya nggak ada, Allah juga nggak ada, terus Allah muncul pertama gitu. Bukan begitu. Allah itu tidak muncul, enggak. Memang ada terus Allah itu, Pak. Nah ini agak bagi kita mungkin susah, Pak. Gimana itu ya? Ada tapi nggak ada awalannya gitu. Ya itulah Tuhan, Pak. Memang Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ora ono bandingane. Tidak ada yang sama dengan Dia. Kalau kita makhluk memang begini. Tadinya tidak ada terus diciptakan. Berarti kita ini bermula. Nah, bahasa Arabnya bermula itu nanti hadis. Jamaknya hawadis. Nah, ini semuanya ini hawadis, Pak. Hadis ada permulaannya. Langit bumi ini ada permulaannya enggak, Pak? Langit bumi ada, dulu kan tidak ada, dulunya tidak ada terus diciptakan oleh Allah. Langit bumi alam semesta lah. Makhluk pertama apa, Pak, yang muncul pertama? Makhluk, saya nanya makhluk. Air ya, setelah air baru aras ya. Berdasarkan hadis Sahih Al-Bukhari, makhluk pertama itu air, baru nomor 2 aras, baru setelah itu langit dan bumi, begitu urutannya kurang lebih ya. Setelah itu wallahu alam ya. Nah jadi kalau alam semesta tadinya tidak ada terus ada. Lah kalau Allah Qadim, nah, kita jawabnya apa? Allah Maha Qadim. Apa tadi, Pak? Qadim tidak berawal, tidak berakhir, tidak diawali dari ketiadaan. Ini mudeng apa mubeng? Mudeng apa mubeng? Ya, sama nih. Mudeng itu ya paham ya. Mubeng itu pusing, Pak. Ya. Mudeng ya, Pak ya. Ya, lanjut dibaca lagi. Nomor 4. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilahirkan oleh siapapun. Iya, karena kalau dilahirkan berarti ada awalannya dong, Pak. Iya kan? Sementara Allah itu tadi tidak berawal, ya berarti tidak dilahirkan. Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bukan kayak kita Allah itu, ya. Nomor 5, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan. Iya, kalau diciptakan berarti tadinya tidak ada, berarti bukan Tuhan itu. Dulu siapa, Pak, yang ngaku jadi Tuhan, Pak? Yang terkenal di sejarah, Fir'aun, ya kan? Fir'aun tuh ngaku sebagai Tuhan loh, Pak, dia. Semua manusia di zaman dia itu, Pak, harus nyembah dia, Pak. Dia ngaku sebagai Tuhan. Ya Allah, Fir'aun, ya Allah. Tinggal dicek aja, Pak. Fir'aun, kalau kamu beneran Tuhan, kamu itu dilahirkan apa enggak gitu? Iya, kalau dia bilang, ya saya dilahirkan, saya punya bapak ibu. Loh, namanya Tuhan itu Qadim, harus Qidam Tuhan itu. Kalau kamu nggak punya syarat Qidam ini, kamu nggak bisa daftar jadi Tuhan. Ya, tereliminasi kamu, bukan Tuhan kamu. Tuhan kok dilahirkan, ya kan? Tuhan kok diciptakan. Namanya Tuhan itu Qadim. Tidak ada yang menciptakan Tuhan. Itu Tuhan itu sang pencipta alam semesta. Paham ya, Pak ya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Memang gitu, Pak. Ngaji tauhidnya memang butuh mikir, Pak. Ya, beda dengan fikih. Kalau fikih itu kan ya mikir tapi insya Allah diamalkan gitu ya. Diamalkan. Kalau ini mikir tapi diyakini gitu. Oh, ternyata Tuhan yang saya sembah. Nih, Pak, tadi Anda sholat maghrib tuh nyembah siapa, Pak? Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu apa? Oh, Allah itu yang Maha Qadim. Yang saya sembah ini Tuhan yang tidak berawal, tidak bermula, tidak berasal dari ketiadaan. Itu harusnya, Pak. Itu direnungi terus itu. Tuhan kita seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nomor berapa? 6. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama, bahasa Arabnya al-awwal, tapi tanpa permulaan. Begini. Tadi makhluk pertama adalah air. Allah itu, Pak, bisa disebut al-awwal, yang maha pertama. Tapi apakah maksudnya Allah itu muncul dari tidak ada terus muncul pertama? Bukan. Yang dimaksud dengan al-awwal, kata para ulama, adalah adanya Allah itu tidak ada yang mendahului dia. Duluan mana, Pak? Allah sama alam semesta? Duluan Allah. Duluan mana Allah sama arash? Duluan Allah. Duluan mana Allah sama ruang, tempat?
Allah. Duluan mana Allah sama waktu? Ingat Pak, waktu itu ciptaan Allah loh Pak. Dulu Pak, tidak ada namanya waktu, itu tidak ada Pak. Ruang ini Pak, ini apa? Antara saya dengan Anda ini kan ruang kosong ya, apa? Ruang ya namanya, space ya, ruang. Ini nggak ada ini dulu Pak, tidak ada. Diciptakan Pak, ini dibuat sama Allah Pak. Lebih dulu Allah, tidak ada yang mendahului Allah. Nah itu bahasa Arabnya al-awwal. Allah maha pertama, dalam artian tidak didahului oleh apapun. Nah itu al-awwal. Beda dengan makhluk tadi. Makhluk al-awwal, makhluk pertama, air itu maksudnya tadinya tidak ada terus dimunculkan pertama. Itu air tadi, makhluk namanya air ya. Kalau itu pertamanya karena dia tidak ada awalnya. Tapi kalau Allah Pak, al-awwal itu maksudnya Allah itu ada terus, tidak ada yang mendahului adanya Allah gitu. Karena segala sesuatu ini munculnya setelah Allah, diciptakan oleh Allah. Makanya di situ al-awwal tanpa permulaan atau al-qadim ya. Nah, lanjut nomor 7. Disimak ya. Kita wajib, awas, ini hukumnya wajib ya. Wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ada tanpa permulaan. Allah Subhanahu wa taala maha ada sebelum segala sesuatu itu ada. Berarti Pak, dulu itu ada tempat gak dulu? Ya? Tidak ada. Ada arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri ada nggak dulu? Tidak ada, karena belum diciptakan ya. Bumi Pak, dulu ada nggak bumi? Langit? Nggak ada. Bintang, matahari, bulan? Nah, coba hilangkan semua Pak. Anda hilangkan semua, sudah hilang, alam semesta hilangkan sekalian Pak. Tidak ada apa-apa. Cahaya sama gelap juga hilangkan. Ingat, gelap itu ciptaan Allah Pak. Dulu nggak ada itu gelap Pak. Cahaya tidak ada, gelap juga nggak ada Pak. Sudah hilang semua itu. Jadi nggak ada tempat, nggak ada ruang, nggak ada waktu. Tapi Allah ada nggak waktu itu? Ada Pak. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Meskipun belum ada tempat dan arah, Allah eksis Pak. Allah ada. Seperti itu Pak. Allah itu memang beda. Laisa kamitslihi syai'. Dia beda dengan kita. Kalau kita ini butuh tempat Pak, butuh ruang. Ya, untuk berada, untuk eksis ini berada di bumi, ada yang berada di langit. Siapa yang berada di langit Pak? Malaikat. Langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Awas, bukan tempat tinggalnya Allah. Aras itu Pak, di atasnya aras itu ada makhluk namanya Lauhil Mahfud. Bukan tempat tinggalnya Allah, bukan tempat duduknya Allah aras itu. Ya, Allah itu tidak butuh tempat dan arah. Sebagaimana dulu belum ada tempat, belum ada arah, sekarang pun Allah seperti itu. Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Nah, itu Pak, sifat qidamnya dipegang terus itu ya. Qadim, Allah itu qadim, ada sebelum adanya segala sesuatu. Termasuk tempat dan arah itu dulu belum ada. Aras apalagi belum diciptakan. Tapi Allah ada, meskipun tanpa tempat, tanpa arah, tanpa aras, tanpa langit, tanpa bumi, tetap ada. Jelas? Ya, bisa dipahami ya, pelan-pelan. Nah, memang begitu Pak. Ngaji tauhid itu awalnya nggak paham, tapi nanti lama-lama paham. Saya dulu ngaji kayak gini ya gitu, pusing. Apa gitu, ya kan? Buat apa sih kayak gini? Dulu gitu Pak saya mikirnya waktu saya di pesantren ya. Bahkan saya ngaji kayak gini tuh mulai dari SD Pak, SD, terus MTS, aliyah, saya mondok juga itu ya. Sampai saya kuliah itu masih ada pelajaran kayak gini Pak. Nggak paham-paham. Bukan nggak paham, maksudnya itu buat apa sih kayak gitu loh ya. Padahal Pak, ini hukumnya wajib, harus kita pelajari. Hukumnya ini wajib, kalau sampai Anda pelajari, pahalanya besar nggak? Besar Pak. Belajar ilmu agama yang hukumnya wajib sama belajar ilmu agama yang hukumnya sunnah Pak, pahalanya lebih besar yang belajar ilmu agama yang hukumnya wajib. Misalnya yang sunnah itu kayak belajar bahasa Arab, itu sunnah itu, atau wajib kifayah lah setidaknya. Belajar apalagi usul fikih itu wajib kifayah. Tapi kalau ini Pak, wajib ain ini Pak. Ya fardu ain. Kenal Allah itu hukumnya fardu ain, nggak bisa diwakilkan. Masing-masing harus kenal Allah. Ya gini, harus belajar pelan-pelan. Oh Allah itu punya sifat qidam begitu. Lanjut, mana tadi? Sekarang nomor 8 ya. Satu-satunya zat itu apa? Zat itu hakikat Pak.
Nih, ini zatnya. Zatnya Ustadz Ajib. Nah, ini zat saya ini, Pak. Badan saya namanya zat. Zatnya meja, berarti bentuknya meja ini. Zatnya masjid, zatnya langit, zatnya matahari, itu bendanya itu. Itu zat. Tapi kalau zat disandarkan kepada Allah, bukan bentuk, bukan ukuran. Zat kalau kita sandarkan kepada Allah, misalnya guru kita bilang begini, zat Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya hakikatnya Allah yang kita tidak tahu seperti apa. Jadi untuk membahasakan adanya Allah, zatnya Allah itu yang tidak diketahui hakikatnya seperti apa, yaitu bahasanya zat ya. Tapi ingat, zat itu bukan bentuk, bukan badan, bukan fisik ya. Bukan. Allah itu Pak bukan bentuk, bukan fisik. Kalau kita, zat kita bentuk fisik. Meja ini ada bentuknya, berbentuk, berukuran zatnya. Tapi kalau zat Allah maksudnya apa tadi? Hakikat Allah. Seperti apa hakikat Allah? Tidak ada yang tahu. Iya, Allah itu gaib ya, tidak ada yang tahu ya seperti apa Allah. Oke, kita hanya kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Nah, kemudian tadi dikatakan satu-satunya zat yang qadim, Pak. Apa tadi yang qadim? Tidak berawal. Itu hanya Allah. Jangan seperti orang ini, Pak, filsafat Yunani, orang-orang barat itu meyakini alam semesta ini qadim, Pak, kata mereka. Kata mereka alam semesta ini muncul tidak diciptakan oleh Tuhan, kata mereka. Pokoknya qadim kata mereka itu. Ini sesat ini, tidak boleh. Alam semesta, langit dan bumi ini diciptakan, berarti dia tidak qadim. Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin, sang pencipta alam semesta. Yang namanya pencipta, yang namanya ciptaan, alam semesta itu ciptaan, itu dulunya tidak ada, terus diciptakan oleh Allah. Karena Allah itu Rabbil Alamin, berarti nggak qadim, Pak. Alam semesta ini nggak qadim, tidak memiliki apa namanya qadim itu tadi, Pak, pasti berawal ya. Kalau dia tidak qadim itu berarti dia pasti berawal, pasti berasal dari ketiadaan karena diciptakan oleh Allah. Nah, satu-satunya yang qadim itu hanya Allah, Pak. Iya, hanya Allah, Pak, yang qadim itu ya. Nah, adapun segala sesuatu selain Allah pasti diawali dari ketiadaan atau memiliki permulaan. Nah, berarti kebalikannya qadim itu apa, Pak? Hadis. Itu ada itu. Hadis atau hawadis. Jadi kalau Allah itu qadim, tidak berawal. Nah, kalau kita alam semesta, kita semuanya ini berawal, bermula. Tadinya tidak ada, terus ada. Bahasa Arabnya apa? Hadis ya. Bahasa Arabnya hadis, jamaknya hawadis. Jadi hawadis itu makhluk sebetulnya, ciptaan Allah. Maka nanti ada sifat namanya mukhalafatuhu lil. Nah, jadi nyambung kan? Allah beda dengan hawadis. Apa itu hawadis? Ini hawadis itu ini semuanya yang punya awalan, yang tadinya nggak ada terus ada. Ya kita ini alam semesta ini namanya hawadis gitu. Nah, Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, beda, betul-betul beda dengan hawadis. Allah bukan manusia, bukan malaikat, bukan cahaya, bukan gelap, bukan bentuk kecil, bentuk sedang, bentuk besar. Enggak ada ukurannya, Pak. Allah itu enggak berlaku ukuran, enggak berlaku bentuk, enggak ya. Dia beda. Laisa kamitslihi syai'. Nah, satu lagi nomor 9. Seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak berawal, Pak. Berarti sifat Allah juga qadim. Contoh, Allah itu punya sifat maha mengetahui, Pak. Allah tahu nggak, Pak, kalau kita ini ngaji di sini? Tahu. Allah tahu kita ngaji ini baru tahu pas sekarang, atau taunya Allah itu tidak berawal? Tuh, Pak. Perhatikan, Pak. Allah tahu, Pak, ada pengajian Kamis malam Jumat. Tapi adanya Allah itu bukan begini. Tadinya Allah nggak tahu, oh ya nanti bakalan ada. Bukan begitu, Pak. Awas, hati-hati. Allah itu tahu terus. Bahkan tahunya Allah tadi tidak berawal, qadim, Pak. Wah, gimana itu, bayangin Allah mengetahui semuanya, Pak. Nih, Pak, saya detailkan ya. Allah tahu berapa jumlah pasir yang ada di
sekitar masjid ini, Pak. Allah tahu, Pak, jumlahnya, detailnya tahu. Allah tahu berapa jumlah daun-daun yang ada di pohon itu, Pak. Dan tahunya Allah itu bukan pas daunnya muncul baru tahu, enggak. Sebelum adanya daun, sebelum adanya alam semesta, Allah itu tahu, Pak. Ya Allah, tidak berawal, pengetahuan Allah tidak berawal. Nah, itu namanya qadim. Sifat Allah itu qadim. Lah kalau kita, kalau tahu sesuatu itu berawal nggak kita? Berawal. Nah, tadi Anda kan nggak tahu tuh qidam itu apa, sekarang jadi tahu. Berarti pengetahuan kita itu berawal, Pak. Kalau Allah itu, Pak, tahu terus gak ada awalannya. Ya Allah, paham? Contoh lain, Anda tadinya tidak tahu cara menghitung, terus belajar dari kecil, diajarin sekolah mungkin ya, belajar matematika. Nah, jadinya tahu. Berarti kan pengetahuan kita itu berawal nggak? Tadinya nggak tahu terus tahu, berarti berawal ya. Berarti kita nggak qadim itu, Pak. Nah, kalau Allah itu, Pak, tahu segala sesuatu, Pak, itu qadim, Pak, nggak ada awalannya. Jadi, Pak, sebetulnya, Pak, semua ilmu yang ada di alam semesta ini itu ilmunya Allah, Pak. Orang bisa bengkel, Pak, orang bisa buat mobil, itu ilmu dari Allah semua itu, Pak. Dan Allah itu sudah tahu sebelum adanya alam semesta. Allah tahu itu bagaimana cara membuat baut, bagaimana cara membuat ban mobil, bagaimana cara membuat mesin mobil, detailnya seperti apa. Allah itu sudah tahu, Pak. Dan ilmu Allah itu qadim. Nah, itu, Pak, nikmatnya belajar tahu itu kayak gitu, Pak. Sampai kita merasakan, ya Allah, alangkah hebatnya Engkau, ya Allah. Ilmumu sempurna sekali, ya Allah. Itu, Pak. Ma'rifat Anda bertambah itu kalau sampai bisa berpikir sampai situ. Ilmunya Allah qadim. Semua sifat Allah, Pak. Nomor 9. Seluruh sifat-sifat Allah itu qadim. Bukan tadinya tidak ada terus ada, bukan. Ada terus, Pak. Allah Maha tahu terus. Allah Maha melihat terus. Nah, Allah Maha mendengar terus, Pak. Meskipun adanya belum ada, Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Udah tahu semua Allah. Begitu. Ini paham apa paham? Paham ya, insya Allah ya, Pak ya. Nah, memang seperti itu, Pak. Belajar tahu itu memang harus sedikit berpikir ya. Ya, makanya kan disuruh berpikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berarti kan harus belajar, harus berpikir. Memang begitu ya. Kita hidup ini harus berpikir. Dikasih akal, dikasih kecerdasan, harus bisa berpikir. Oh, alam semesta ini ada yang menciptakan. Oh, Allah namanya. Oh, Allah itu tidak berawal, tidak bermula. Dalilnya apa? Nah, sekarang kita bahas. Ya, masih ada waktu? Masih. Sekarang yang B. Saya kalau jelasin sifat kayak gini, Pak, sifat 20 kan namanya ini kan ya. Kadang-kadang itu ada tuduhan dari beberapa oknum misalnya nyebutnya ya. Ngapain belajar sifat 20? Nggak ada dalilnya itu. Itu mah dari akal-akalan filsafat aja itu. Ahli filsafat, ahli kalam katanya. Apa itu wujud kita bahwa? Udah tinggalin itu, nggak usah. Kembali saja ke Quran dan Sunnah gitu, Pak. Ada orang begitu, Pak, pikirannya menuduh belajar sifat 20, sifat wajib itu katanya nggak ada dalilnya, bukan dari Quran Sunnah katanya begitu, Pak. Ya Allah, kasihan mereka itu, Pak, menfitnah tapi nggak ngerti ya kan. Memfitnah itu, Pak, memfitnah ulama kita yang sudah menjelaskan sifat qidam dalam kitab-kitab tauhid itu banyak sebetulnya. Nah, ini saya tampilkan, Pak, dalilnya ya, biar orang-orang paham, biar orang-orang percaya bahwa sifat qidam itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah yang ngajarin, Rasulullah yang ngajarin. Nih dalil yang pertama, dalil nakli. Oh ya, dalil itu ada dua, Pak. Ada nakli, ada akli. Ada nakli, ada akli. Akli itu akal, dalil akal. Kalau nakli itu ya dari Quran dan hadis. Nah, nakli ini, Pak, boleh Anda sebut dalil syar'i, boleh disebut dalil sam'i. Jadi ada 3 nama. Dalil dari Al-Quran dan hadis itu bisa 3 nama ya. Bisa disebut nakli, ada kan di situ B, itu yang B besar tuh. Bisa disebut nakli, bisa disebut syar'i, bisa disebut sam'i. Nah, ini belajar dikit seperti mahasiswa. Ini pelajaran mahasiswa 1 ini, Pak. Ya, ini lulus dari sini dapat gelar LC nih, jamaah. Ya, LC semua nih, lulusan Ciputat. Nah, jadi ada dalil nakli sama
akli. Nah kalau saya Pak, untuk dalil akli itu kapan-kapan saja. Yang penting nakli dulu Pak. Yang penting dalil Quran Sunnah dulu ya. Kalau akli ada sebetulnya ya. Yang pertama dalil Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ayatnya panjang itu Pak. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nanti cek saja ya, surah Al-Hadid ayat 3. Tapi di situ hanya saya tampilkan sepotong saja. Huwal awwal. Nah, huwa ini siapa? Allah, dia. Huwa itu dia. Dia ini maksudnya Allah. Al-awwal, yang maha awal, maha pertama. Para ulama kita berpikir keras tuh Pak. Ini maha pertama ini maksudnya muncul pertama, tadinya nggak ada terus ada, habis itu yang lain-lain muncul, apa begitu? Tidak. Maha pertama ini maksudnya tidak berawal, tidak ada yang mendahului Allah. Itu al-awwal. Adanya Allah pertama, tapi pertamanya tanpa permulaan, tanpa diawali dari ketiadaan. Nah itu bahasa Arabnya al-awwal Pak. Berarti ini cocok dengan qadim tadi. Lafadznya beda, tidak masalah. Yang penting itu makna. Kayak begini Pak. Al-Jabbar artinya apa? Al-Jabbar, Allah maha kuasa. Itu sama dengan Al-Qadir Pak. Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Lafadznya beda tidak apa-apa. Qadir sama Jabbar beda lafadznya, tapi maknanya sama. Makanya cukup orang awam itu tahu kudrah qadir saja, itu sudah cukup, karena maknanya nanti sama dengan Al-Jabbar yang ada di Asmaul Husna. Kayak gitu loh, kira-kira begitu. Tidak apa-apa beda, yang satu qadim, yang satu al-awwal. Lu kok beda? Tidak apa-apa, beda lafadz. Yang penting maknanya sama. Al-awwal itu pertama tanpa permulaan, qadim juga begitu, tanpa permulaan, tidak berawal. Gitu ya. Nah, nomor 2, surah Al-Ikhlas Pak. Surat Kulhu. Nah, surat Kulhu ya. Kul huwallahu ahad. Ayat yang ketiga Pak, bunyinya lam yalid wa lam yulad. Nah, poinnya yang saya tebalkan, walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan. Kalau tidak dilahirkan, berarti kan tidak diciptakan. Berarti dia tidak berawal itu kalau nggak dilahirkan, nggak diciptakan. Berarti tanpa permulaan. Nah, tanpa permulaan itu tadi bahasa Arabnya qidam, qadim gitu. Jadi para ulama menyimpulkan ini dalil qadim ini, lam yalid wa lam yulad. Tapi tidak pakai lafaz qadim, tidak pakai lafaz qidam. Sing penting maknanya sama gitu loh. Jelas? Nah, lanjut. Nomor 2. Ya, halaman 2 ya, halaman 2. Ya, kertasnya dibalik ya. Kalau tadi dari Al-Quran ya, ingat-ingat dalilnya tadi surah Al-Hadid sama surah Al-Ikhlas. Sekarang hadis Sahih Muslim Pak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa Pak. Pernah berdoa. Ini doa ini tolong dihafalkan. Ini doa mujarab Pak untuk bisa melunasi hutang. Ya, sopo sing duwe hutang akeh, hutangnya banyak, cicilannya banyak. Biar dimudahkan untuk melunasi Pak, baca doa ini Pak. Ini doanya Rasulullah Pak. Ya. Dari Allahumma rabbas samawat sampai akhir wa aghnina minal faqri itu. Ya, terjemahnya baca aja itu ya. Ya Allah Tuhan pemilik langit dan bumi. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Tuhan pemilik aras yang bentuknya sangat besar. Engkau adalah Tuhan kami dan Tuhannya segala sesuatu. Tuhan yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji buah-buahan. Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu. Engkaulah yang maha mengatur segala sesuatu. Nah ini Pak, Allahumma antal awal. Ya Allah, engkau zat yang maha pertama tanpa permulaan, falaisa qablaka syai', sehingga tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Tuh, Nabi bilangnya begini Pak, Allahumma antal awal. Ini Nabi Pak yang mengatakan Pak,
Ya Allah, Engkau al-awwal, maha pertama tanpa permulaan. Berarti ini qadim. Nabi itu Pak punya akidah, punya keyakinan bahwa Allah itu qadim. Cuma bahasanya Allahumma antal awal gitu loh. Beda lafadz tidak masalah. Yang penting maknanya sama. Gitu, ya. Jadi akidah Nabi sama, Pak. Kita ini akidahnya sama seperti Rasulullah. Sama. Rasulullah itu tahu Allah itu qadim. Cuma bahasanya Allahumma antal awal gitu loh. Ya, sama akidah kita Pak dengan akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dalil tentang qidam itu Pak yang saya tebalkan ya. Nah itu dibaca sampai akhir Pak, sampai wa aghrina minal fakri, mudahkanlah bagi kami untuk melunasi hutang kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Iqdi an-nadain wa aghrina minal fakri ya. Dari iqdi itu ya. Itu doanya ya. Kalau awal-awal itu memuji Allah itu ya. Nah dihafalkan ya, dihafalkan biar hutang-hutangnya cepat lunas ya, amin ya, insyaallah dimudahkan rezekinya dilancarkan, amin. Nah terakhir nomor 4 dalil riwayat Imam Ibnu Majah. Ini hadisnya panjang Pak aslinya, mohon maaf, harusnya ini 3 lembar 4 lembar, cuma untuk mengirit ngirit kertas ya biar fotokopinya nggak terlalu banyak. Hadisnya itu saya potong Pak, jadi aslinya itu isinya Asmaul Husna yang 99 ya. Nanti kapan-kapan kita fotokopi yang lebih lengkap. Ini memang sengaja diringkas ya. Jadi ada hadis Pak, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, kata Rasulullah 100 kurang 1. Sesungguhnya Allah itu ganjil witir, maksudnya esa ya, 1 Allah itu. Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Barang siapa hafal 99 nama bagi Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Tulis Pak, masuk surga kloter pertama. Lo bener? Bener. Apa yang dimaksud dengan orang yang hafal 99 Asmaul Husna kok masuk surga? Maksudnya masuk surganya kloter pertama. Karena gini Pak, semua umat Islam itu Pak pasti masuk surga semuanya. Yang penting dia muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya Pak masuk ke surga Pak. Mau dia, mohon maaf, dia orangnya pezina, mau dia orangnya pembunuh, koruptor Pak, nanti masuk surga mereka itu Pak. Yang penting muslim dia. Yang penting muslim. Tapi masuk surganya itu kloter pertama apa mampir dulu ke neraka? Nah itu masalahnya itu aja. Nah yang mereka itu yang pendosa besar, pezina, koruptor dan sebagainya, mungkin wallahualam ya nanti ya bisa jadi masuk surganya itu mampir dulu gitu loh di neraka, tapi pada akhirnya tetap keluar nanti setelah gosong ya. Nah kita nggak mau yang seperti itu. Kita pengennya masuk surga itu kloter pertama tanpa mampir-mampir gitu, paham ya? Nah jadi kalau Nabi sering bilang siapa begini-begini maka masuk surga, siapa begini-begini maka masuk surga, itu maksudnya masuk surga kloter pertama bareng Rasulullah itu Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah komat, sudah isya. Sedikit lagi ya. Di situ ada Asmaul Husna Pak, al-awwal sama al-qadim tuh Pak. Ternyata ada Pak lafadz qadim dari hadis itu ada. Kalau dari Quran memang tidak ada. Di Quran itu hanya tadi apa? Secara lafadz beda tapi maknanya sama. Tapi kalau dalam hadis Pak ada Pak qadim. Rasulullah nyebut nama Allah al-qadim. Tapi saya harus jujur, ini hadisnya dhaif. Hadisnya memang dhaif yang Ibnu Majah ini Pak. Tapi ada satu kaidah, hadis dhaif itu Pak boleh diamalkan. Bahkan ini sudah menjadi ijma' kesepakatan para ulama, boleh menyematkan nama al-qadim bagi Allah. Boleh, ternyata sudah menjadi semacam kesepakatan para ulama. Jadi kuat ini Pak, al-qadim itu boleh. Karena nanti ada Pak sebagian umat Islam yang bilang begini, ngapain qadim itu ditetapkan? Itu bukan nama Allah, itu bukan sifat Allah, nggak ada dalil Quran hadisnya karena tidak ada lafadznya gitu kan. Kita jawab, al-qadim ada hadis dhaif dan diperkuat apa tadi ijma' para ulama, boleh menyematkan lafadz al-qadim pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak dibaca-baca lagi Pak di rumah ya. Insyaallah tambah paham.
Namanya ilmu tuh harus 2 kali 3 kali dibaca ya. Kalau ngandalin di sini doang nggak cukup ya. Jadi saya berharap ini dibawa pulang, jangan dibuat bungkus kacang ya. Buat apa? Dibaca, ditempel di kamar lah. Dibaca istrinya, dibaca cucunya, anaknya, berpahala buat Anda juga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.